19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Parah ini, cuma gara-gara bawa poster tulisan omon-omon 19 juta lapangan pekerjaan, mahasiswa diperlakukan seperti maling motor. Negara ini tuh negara demokrasi. Rakyat punya hak untuk bersuara selama apa yang disampaikan itu fakta. Kalau kagak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Jadi monyet aja, jadi monyet. Cuma karena bawa poster omon-omon 19 juta lapangan pekerjaan, mahasiswa diperlakukan kayak maling. Ini negara demokrasi, setiap orang bebas menunjukkan aspirasinya selama itu benar. Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Jadi cebong aja di kolam. Hah? Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat. Jangan buat janji. Mereka tidak membahayakan, Pak. Mereka hanya bawa kertas bertulisan, bukan bawa senjata tajam, bukan bawa pistol, bukan. Mereka tidak membahayakan, hanya aspirasi mereka, menagih janji mereka. Janganlah diperlakukan seperti itu, Pak. Mereka lah yang menggaji Bapak juga. Dari pajak mereka, Bapak bisa digaji. Jangan seenak-enaknya, Pak. Itu kan tidak membahayakan, hanya aspirasi dan tagihan janji. Makanya jangan omong-omong, janji tepati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi rame ya di sosial media, di mana mahasiswa pengkritik Gibran di Blitar dipiting oleh Pas Pampres. Sampai kader PDP Guntur Romli mengatakan ini kelakuan Pas Pampres sangat berlebihan sekali ya. Menganggap 3 mahasiswa yang dipiting oleh Pas Pampres sudah seperti maling. Jadi menurut netizen ya, seharusnya yang dipiting oleh Pas Pampres seperti itu ya koruptor, orang yang pernah menjanjikan 11 triliun di kantongnya, orang yang pernah dinobatkan oleh OCCRP, orang terkorup nomor 2 di dunia ya. Tetapi ini malah yang dipiting rakyat yang menyuarakan, yaitu yang menagih tentang 19 juta lapangan kerja omon-omon, malah diberlakukan seperti maling. Dan ini benar-benar cukup miris sekali ya kondisi bangsa ini. Bahkan disebut ya 3 mahasiswa tersebut akhirnya diamankan oleh Pas Pampres selama 4 jam. Dan ini membuat psikis dan psikologi mereka ini terganggu gara-gara ditangkap, apalagi diberlakukan seperti itu. Jadi kelihatan banget ya Gibran ini takut sekali dengan mahasiswa yang pernah menagih janjinya itu. Coba kita baca ya beberapa komentar dari netizen ya terhadap sikap Pas Pampres. Ada komentar dari Wanda, Pas Pampres ternyata sama saja dengan Parco. Nggak mau tuannya melihat ada rakyat yang protes. Semua rakyat harus menyambut Sanjunjungan. Kalau perlu pakai drama kayak Mukidi. Ada komentar dari Twilight, harusnya yang ditangkap itu yang janji-janji mau buka lapangan kerja hingga 19 juta dan belum ditepati hingga saat ini. Kok malah yang nagih janji yang ditangkap? Pas Pampres kok pakai kacamata kuda, pakai kacamata nurani harusnya. Ada komentar dari Jabang, apakah bangsa ini belum nyadar jika keberadaan polisi hanyalah sebagai penjajah? Namanya juga penjajah, tidak ada yang arif, santun, apalagi adil. Yang mereka lakukan pasti diktator, otoriter, keji dan zalim. Ada komentar dari Willy, yang maling 11.000 triliun di kantongnya tuh digituin, berani nggak? Musuh besar negara ini adalah koruptor. Ya benar sekali kata netizen, yang seharusnya diberlakukan seperti itu ya koruptor ya. Bukan mahasiswa yang menuntut menagih janji yang pernah mengatakan 19 juta lapangan kerja, yang ada hanyalah PHK massal. Jadi tidak salah selama ini jika mantan purnawirawan TNI ya mengajukan Gibran ini supaya dimakzulkan di DPR dan DPR, dan ini sudah bergulir ya. Kita akan melihat sampai di mana proses pemakzulan Gibran ini ya berlangsung di DPR. Dan yang lebih mengejutkan lagi yaitu pengakuan dari Ferry Amsari, ternyata putusan MK 90 yang meloloskan Gibran bisa mendampingi Prabowo ya menjadi calon wakil presiden, ternyata putusan tersebut tidak pernah disidangkan di MK. Jadi kalau kita lihat memang benar-benar Jokowi menginginkan anaknya ya menjadi calon wakil presiden Prabowo secara instan tanpa disidangkan, dan ini benar-benar ya benar-benar cukup memperburuk ya kondisi bangsa ini di bawah pemerintah Jokowi 10 tahun terakhir. Benar-benar bobrok sekali MK. Saya ingin menyampaikan, tidak banyak yang tahu tetapi merasa tahu. Misalnya sebagian besar di ruangan ini tidak tahu bahwa perkara putusan MK yang mengabulkan bahwa Gibran memenuhi syarat tidak pernah disidangkan dalam perkara pembuktian di MK. Pernah. Dari daftar langsung putusan. Apa yang Anda mau katakan soal kebohongan dan fakta baru ini? Maaf Bung Ferry, ini dapat dipertanggungjawabkan? Saya pertanggungjawabkan, dunia akhirat. Pertanyaannya, masihkah kita bermanis muka soal demokrasi?
Saya paling menyedihkan di dalam dunia politik itu terdiri dari 3 manusia saja. Satu yang pragmatis, satu suka menjilat, satu terus bertahan dalam idealisme kesepian, memperjuangkan apa yang dia yakini benar. Saya melihat banyak sekali anak muda-muda yang baru ya, yang mencoba menjilat sekaligus pragmatis untuk mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain saya percaya banyak anak muda yang sadar betul banyak haknya terlanggar. Dari sekian banyak anak muda, cuman satu anak muda yang boleh dapat karpet merah ini, yang namanya Gibran Rakabuming Raka. Saya tanyakan, berapa banyak anak muda yang pintar-pintar dengan segala prestasinya? Apakah mereka dapat karpet merah ini? Banyak anak muda yang miskin, tapi tidak pernah punya kesempatan yang sama dari pelaku-pelaku kecurangan ini. Orkestrasi apa yang paling buruk menurut saya adalah mengorkestrasi konstitusi dan undang-undang untuk keuntungan pribadi keluarga sendiri. Terima kasih. Dan kita lihat sekarang banyak sekali suara-suara dari tokoh masyarakat sangat mendukung Gibran ini dimakzulkan ya. Bisa nggak sih kalian berhenti jelek-jelekin Wapres? Wapres kita sekarang itu sangat mewakili seluruh kondisi Indonesia. 1, cari kerja mesti pakai orang dalam. 2, nggak peduli dengan kredibilitas dan performa akademik. 3, nyinyir di media sosial pakai akun palsu. 4, nggak santun sama yang lebih tua. Ayo deh kita renungkan, manusia mana lagi yang bisa merepresentasikan rakyat Indonesia sampai sedetail itu? Harusnya kalian tuh belajar dari Mas Wapres. 1, gimana sih caranya dari jualan martabak bisa jadi wali kota? 2, gimana sih caranya jumlah like YouTube tuh lebih tinggi daripada jumlah view? 3, gimana sih caranya mengakali konstitusi demi kepentingan pribadi? Dan yang keempat, gimana sih caranya punya bapak yang speknya itu nabi? Bisa dipahami nggak? Omon-omon 19 juta lapangan kerja, dinasti tiada henti. Ya, jadi ada berita menarik ketika Mas Wapres Gibran datang ke kota Blitar. Berita menariknya bukan saat Mas Wapres datang ke makam Bung Karno, tapi saat perjalanan menuju makam Bung Karno. Jadi ketika Mas Wapres melintas di jalanan kota Blitar menuju ke makam Bung Karno, terdapat 3 mahasiswa TMII yang melakukan aksi protes. Aksi protes tersebut dilakukan dengan menunjukkan poster bertuliskan kritik seperti omon-omon 19 juta lapangan kerja dan dinasti tiada henti. Beritanya jadi viral karena videonya menunjukkan pas pampres yang berusaha merebut tulisan-tulisan tersebut. Dan juga polisi menangkap 3 mahasiswa tersebut dan ditahan selama 4 jam. Wakapolres Blitar membenarkan penangkapan tersebut dan mengatakan kalau ketika mahasiswa tersebut dinilai menerobos barisan pengamanan VVIP. Ia menyebutkan langkah tersebut sebagai bagian dari prosedur standar pengamanan wakil presiden. Bahwa di video sih, itu benar-benar di trotoar ya. Kan trotoar tempat pejalan kaki. Kalau VVIP-nya di trotoar, terus pejalan kaki ketika Pak Wapres datang lewat mana ya? Apa nggak boleh lewat sama sekali? Intinya seperti itu beritanya. Kita langsung aja ke komentar kalian para netizen. Komentar pertama, apa salahnya sih poster doang? Posternya sih nggak salah, tapi orangnya ninjak trotoar. Itu katanya VVIP sih. Next ya. Kayaknya pemerintah udah mulai alergi sama kritik. Jangan gampang mutusin kayak gitu dong. Belum tentu seperti itu. Walau kejadiannya seperti itu. Lanjut ya. Terima kasih Pas Pampres. Kini apa yang diproteskan mereka sudah dibaca masyarakat luas. Bener juga ya. Omon-omon 19 juta lapangan kerja. Dinasti tiada henti. Terakhir ya. Yang katanya demokrasi dan bebas bersuara. Oke, cukup berita kali ini. Jadi itu beritanya. 3 mahasiswa yang ditahan karena melakukan aksi protes saat Mas Wapres kita sedang melintas di kota Blitar. Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Yang ingin like silahkan, yang mau follow juga boleh, yang mau share gak usah. Nggak penting. Kalau kita mau membuat terjadinya proses impeachment ini, maka yang harus dilakukan adalah menghidupkan oposisi. Impeachment ini akan gagal karena betul-betul tergantung pola relasi hubungan Prabowo dengan Jokowi. Misalnya ketika Jokowi ditanya soal impeachment Gibran, jawabannya itu kan, ya kan dipilih satu paket. Itu secara hukum tata negara kan jawaban tolol sebenarnya. Kita tahu itu. Saya tidak yakin juga Pak Jokowi tidak paham pasal 7 Undang-Undang Dasar. Impeachment itu bisa ke wakil presiden maupun bisa ke presiden. Tidak ada proses satu paket. Tapi saya membahasakan bahwa bahasa Pak Jokowi itu sebenarnya adalah colekan. Bahwa Anda kalau mau mengimpeach Gibran, jangan lupa Gibran ini dan saya itu termasuk yang ikut membantu memenangkan Prabowo. Itu bahasa bersayapnya Jokowi untuk mengatakan bahwa Prabowo juga dalam tanda kutip ya terlibat dalam proses menaikkan Gibran.
Ini kalau misalnya berlanjut terus Pak Mahfud, ini bahkan juga muncul di beberapa komentar di media sosial. Berikutnya siapa dong jadi calon wakil presiden kita, Pak? Siapa? Gimana mekanismenya penentuannya? Sekali lagi itu produk politik nantinya kan, hasil kompromi pasti menghitung kan kekuatan politik apa presiden. Sehingga saya melihat kalau dari dalam koalisi misalnya yang cukup berpeluang itu ya mungkin AHY yang track recordnya juga oke meskipun pengalaman politiknya enggak dan dia ada di dalam koalisi. Tapi kalau di luar koalisi karena ingin membangun keseimbangan bisa jadi Puan atau Ganjar yang dari PDIP lah bisa jadi dengan pertimbangan pembagian keseimbangan politik agar ada keseimbangan politik. Kalau itu dari luar gitu ya. Kalau itu bukan dari luar. kabinet. Kalau dari koalisi Pak Mahfud melihat kemungkinannya AHY yang lebih masuk memenuhi syarat. Kalau kualitas mungkin ada nama Anies tapi kan tidak ada partainya. Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu. Ya pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden atau tidak menerima wakil presiden? Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi, atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat. Semacam ini. Penegasan itu Bung Rey. Bung Rey, satu paket presiden wakil presiden nggak bisa dipisahin. Iya, satu paket ketika dipilih. Sesudah berkuasa, soal pemakzulan kan sudah jelas diatur di dalam konstitusi. Presiden sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi, Bang Rey. Ya, oke. Kan kita nggak berbicara soal syarat-syarat tadi. Kita berbicara apakah presiden sendiri atau dua-duanya sekaligus. Kan itu dulu yang kita bicarain. Betul, sepanjang syarat dan prosedurnya terpenuhi. Iya, kita tidak berbicara soal syarat-syarat itu. Nanti dulu Bu, itu bab kedua. Oh, nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa begitu. Bab pertamanya, dia nggak bisa berdiri sendiri. Jadi syarat dan undang-undang itu harus terpenuhi dulu, baru kita bicara yang lain. Karena negara ini kan negara berdaulat. Negara berdasarkan hukum. Iya, jadi hukum sekarang beri kesempatan saya yang dibicarakan. Beri kesempatan saya bicara dulu, Bu Irma. Bung Rey, silakan, Bu. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, apakah hanya boleh presiden yang di-impeach atau hanya wakil presiden atau harus berpasangan? Itu dulu pertanyaannya. Jawabannya sudah saya jawab, boleh. Bu Irma, sekarang saya berpendapat ini. Sabar ya Bu Irma ya. Oke, silakan, Bang. Jawabannya adalah boleh sendiri-sendiri saja, boleh berpasangan. Apa yang membuat presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat wakil presiden dapat dimakzulkan? Apa yang membuat kedua-duanya dapat dimakzulkan sekaligus? Barulah jawaban tadi itu jika ada yang sesuai dengan pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, baru jawabannya tuh. Nah, sekarang kalau kita begitu, Bang. Ya, dari awal kan sudah menyampaikan itu toh. Bahwa kalau ada yang kirim surat ke DPR sah saja. Bu Irma, berilah saya kesempatan berbicara dulu ya kan. Udah, silakan. Anggota DPR itu mestinya terlatih mendengar, gitu loh kira-kira tuh. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah ada warga negara, ya entah banyak atau tidak itu hal lain yang menginginkan saudara Gibran itu dimasukkan, kan kira-kira gitu. Lalu kalau dia dalam konteks satu paket, misalnya begitu ya, bayangan saya justru Pak Prabowo yang tampil ke depan karena dianggap ini tadi Bu Irma mengatakan habis ini Pak Prabowo yang akan dilengsarkan, kan artinya kita mau mengatakan mestinya sejak dini Pak Prabowo itu sudah bersikap bahwa ia mengatakan saya tidak setuju. Nah justru karena itulah pertanyaannya adalah kenapa Pak Prabowo belum menunjukkan sikap tidak setuju, padahal setidaknya menurut Ibu Irma rencana pemakzulan ini akan berujung kepada Pak Prabowo. Sudah kami tangkap poin dari situ. Ya artinya kan sejak dari jauh-jauh hari kan beliau sudah mengatakan saya nggak setuju tuh. Gitu kira-kira. Sudah kami tangkap poinnya. Apa enggak ini juga lahir dari konteks kemarin itu ada tarik-menarik yang besar nih antara pemerintahan baru dengan katakanlah aktor-aktor pemerintahan lama nih. Dalam konteks itulah terjadi peristiwa para purnawirawan ini. Jelas, itu selalu ada soal dua matahari. Dua matahari. Tetapi publik menganggap bahwa pikiran mereka, kecurigaan mereka bahwa ada manipulasi, itu diperjelas justru oleh kajian
para purnawirawan. Kan dia lakukan kajian berbulan-bulan kan. Jadi tidak mungkin itu datang hanya karena dendam tuh. Jadi mereka dendam karena konstitusi dipermainkan. Saya kira itu dalil utama dari teman-teman purnawirawan. Dari sana ya. Oke, jadi menurut Bung Rocky, seberapa mungkin ini bisa terlaksana? Oh, itu menurut saya itu pasti terlaksana. Pasti terlaksana. Karena dia unstoppable. Dan kan orang mau lihat nanti Presiden Prabowo bagaimana akibatnya tuh. Apa nih satu paket jatuh. Kan udah berpikir sampai situ kan. Yang berpikir itu siapa? Ya justru Pak Jokowi yang berpikir begitu kan. Jadi dia yang cuma sendiri sebetulnya.